Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari program studi manajemen PJJ S1 dengan kelas MJ601. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah metode penelitian manajemen berupa telaah kritis terhadap dua tugas akhir mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Nah, tugas akhir pertama itu berjudul pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di kantor pusat RPS, karya Dedi Wijayanto dari Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan 105 responden dari populasi 142 pegawai. Nah, tugas akhir kedua berjudul pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian kartu seluler melalui minat beli sebagai variabel mediasi, karya Andre Setiawan dari Konsentrasi Manajemen Pemasaran. Nah, penelitian ini menggunakan SAM-PLS dengan aplikasi Smart PLS dengan 108 responden. Nah, keduanya berasal dari konsentrasi yang berbeda dan menggunakan metode yang berbeda sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya dari kedua naskah ini saya menemukan total 63 temuan berupa 33 pada penelitian pertama dan 30 pada penelitian kedua, tersebar dari bab 1 sampai bab 5. Sesuai dengan soal, kesalahan pengetikan dan format nggak saya masukkan sebagai temuan. Seluruhnya bersifat metodologis atau menyangkut logika penelitian. 6 diantaranya saya kategorikan berat karena menyentuh keabsahan hasil, bukan sekedar kualitas penyajian. 6 temuan itulah yang akan saya bahas, lalu saya tutup dengan perbandingan kualitas metodologis keduanya. Nah, selanjutnya ini temuan pertama dan ini yang termasuk saya sebut berat dari seluruh telaah. Yang terlihat di layar adalah tabel 413 dari naskah Dedi Wijayanto, hasil uji kelayakan model atau UJF. Ada dua hal yang janggal. Nah, yang pertama, perhatikan pada kolom DF untuk baris regression, nilainya 1. Padahal model penelitian ini memiliki dua variabel bebas, disiplin kerja dan gaya kepemimpinan. Untuk model 2 prediktor ini dengan 105 responden, derajat bebasnya seharusnya 2 dan 102, bukan 1 dan 103. Nah, kedua, perhatikan catatan kaki di bawah tabel. Tertulis predictors konstan, gaya kepemimpinan. Hanya satu prediktor, disiplin kerja nggak ada di situ. Dampaknya menurut saya cukup berat karena uji kelayakan model adalah prasyarat bagi seluruh uji hipotesis. Kalau modelnya belum terbukti layak, pengujian ini di belakangnya akan kehilangan dasar. Solusi yang saya rekomendasikan, jalankan ulang regresi dengan kedua prediktor sekaligus, ganti tabelnya dengan keluaran ANOVA yang benar, dan lampirkan berkas output SPSS mentah agar dapat diaudit penguji. Nah, selanjutnya adalah pembuktian aritmetis. Untuk memastikan dugaan yang tadi, saya lakukan 3 pemeriksaan aritmetis dengan membandingkan tabel 413 terhadap tabel 414 yaitu model Sumari. Pemeriksaan pertama itu adalah R square. Kalau dihitung dari tabel 413 yaitu 179.504 dibagi dengan 830.990 itu hasilnya 0,216. Nah, sementara di model Sumari ini melaporkan 0,738 sehingga datanya tidak cocok ya kalau saya bandingkan. Lalu untuk pemeriksaan kedua, standard error of the estimate nilainya seharusnya akar dari mean square residual yaitu
akar dari 6,325. Hasilnya 2,515. Sementara yang dilaporkan adalah 1,461. Itu juga nggak cocok. Lalu pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan ketiga, adalah nilai F. Kalau dihitung dari R-square 0,738 dengan 105 responden dan 2 prediktor, nilai F ini harusnya sekitar 143,7 ya. Sementara yang tertulis 28,380. Ini juga kurang cocok. Lalu ketiga pemeriksaan mengarah pada kesimpulan bahwa tabel 413 adalah keluaran regresi sederhana dengan satu variabel aja yang tersalin ke laporan regresi berganda. Nah, selanjutnya temuan kedua pada bagian uji hipotesis yang tertulis, T hitung 14,254 lebih besar dari T tabel sebesar 1,860. Nah, masalahnya adalah angka 1,860 adalah nilai T tabel untuk derajat bebas 8. Penelitian ini memiliki 105 responden dengan 2 prediktor, sehingga derajat bebasnya 102 dan T tabelnya sekitar 1,983 untuk uji dua sisi. Nah, kesimpulannya adalah memang tidak berubah karena T hitungnya sangat besar, tapi kriteria pengambilan keputusannya nggak cocok ya, dan ini menunjukkan angka T tabel diambil tanpa menghitung derajat bebas terlebih dahulu. Nah, solusinya itu hitung ulang derajat bebas dan cantumkan DF beserta arah pengujian secara eksplisit. Karena hipotesisnya berpengaruh positif, sebaiknya digunakan uji satu sisi dan hal itu harus dinyatakan secara terbuka. Nah, selanjutnya yaitu temuan ketiga. Ini temuan yang bersifat desain. Seluruh butir kuesioner dalam penelitian ini berbentuk penilaian diri. Responden menilai disiplin dirinya sendiri, menilai kinerjanya sendiri, sekaligus menilai atasannya. Semuanya dalam satu kuesioner. Pada satu waktu, semuanya dengan format yang sama. Satu sumber, satu waktu, satu metode. Nah, ini adalah contoh kondisi common method variance. Gejalanya itu terlihat langsung di datanya, yaitu seluruh rata-rata jawaban berhimpit di kisaran 2,83 sampai dengan 2,94 dari skala 1 sampai dengan 4. Hampir nggak ada responden yang menilai dirinya nggak disiplin atau berkinerja buruk. Akibatnya, R-square sebesar 0,738 yang tergolong sangat tinggi untuk penelitian perilaku organisasi patut diduga terlalu besar karena sebagian korelasinya berasal dari metode pengukuran, bukan dari hubungan yang sebenarnya. Solusinya adalah ambil data kinerja dari nilai SKP atau penilaian atasan langsung dan data disiplin dari rekap kehadiran. Minimal lakukan Harman single factor test dan akui hal yang ini sebagai keterbatasan penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk ke TA kedua, yaitu temuan pertama, urutan waktu yang terbalik. Nah, untuk penelitian kedua di layar yang sebelah kiri ini adalah bagian 352 dari naskah Andre Setiawan yang memuat kriteria responden yang berusia lebih dari 16 tahun, berdomisili di Jabodetabek, dan pengguna kartu seluler merek M3. Artinya, seluruh responden adalah orang yang udah membeli dan udah memakai M3. Sekarang perhatikan modelnya di sebelah kanan ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah citra merek ke minat beli, ke keputusan pembelian. Minat beli diposisikan sebagai mediator tahap yang mendahului keputusan pembelian. Nah, disinilah masalahnya. Minat beli diukur pada orang yang keputusan pembeliannya sudah terjadi jauh sebelumnya. Jadi yang sebenarnya diukur bukan minat yang mendorong pembelian, melainkan rasionalisasi setelah memakai produk.
atau paling banter minat pembelian ulang, yang justru merupakan akibat dari pengalaman pemakaian, melainkan bukan sebabnya. Nah, urutan waktu dalam model mediasinya terbalik dari kenyataan. Dan karena nggak dapat diperbaiki dengan prosedur statistik apapun, seketat apapun bootstrappingnya, kalau datanya diambil dari orang yang salah, klaim mediasinya tetap tidak dapat dipertahankan. Solusinya adalah ada 3 pilihan ya. Ubah populasi menjadi calon konsumen atau pengguna operator lain, atau ubah variabelnya menjadi minat dan keputusan pembelian ulang agar konsisten dengan subjek yang ada, atau gunakan desain longitudinal 2 gelombang. Nah, selanjutnya adalah temuan kedua. Nah, temuan kedua ini di layar sebelah kiri ini ada tabel 412 yang saya screenshot beserta persamaan yang ditulis peneliti. Y1 sama dengan 0,298 X ditambah E, dan Y2 sama dengan 0,656 X ditambah 0,566 Z ditambah E. Nah, ada 3 masalah yang ditemukan di sini. Yang pertama adalah simbol Y1, Y2, X, dan Z nggak pernah didefinisikan dimanapun dalam naskah. Lalu yang kedua, dari tafsirannya, Y1 adalah keputusan pembelian, tapi persamaan Y1 hanya memuat citra merek, padahal dalam model ini keputusan pembelian dipengaruhi oleh citra merek dan minat beli sekaligus. Ketiga, dan ini yang cukup keliru ya, persamaan Y2 mencampur dua hubungan yang berbeda dalam satu baris. Angka 0,656 adalah jalur citra merek yang ke minat beli. Angka 0,56 adalah jalur minat beli ke keputusan pembelian. Kedua koefisien ini berasal dari dua persamaan struktural yang berbeda dan tidak mungkin berada dalam satu persamaan yang sama. Yang benar harusnya ada dua persamaan. Seperti yang tertera di bagian bawah layar, minat beli sama dengan 0,656 dikali citra merek, dan keputusan pembelian sama dengan 0,298 dikali citra merek ditambah 0,56 dikali minat beli. Nah, selanjutnya slide 10 ya. Masih berkaitan dengan tabel yang tadi, ada temuan turunan. Pada tabel 412, jalur minat beli ke keputusan pembelian tertulis 0,566. Tetapi pada bagian uji hipotesis butir ketiga yang ditampilkan di layar sebelah kiri, angkanya berubah menjadi 0,556. Nah, ini mana yang benar? Hal itu dapat dibuktikan dengan aritmatika, karena efek tidak langsung merupakan hasil kali kedua jalur penyusunannya. Kalau 0,656 dikalikan 0,566, hasilnya 0,371, persis sama dengan nilai indirect effect pada tabel 413 di sebelah kanan. Nah, sedangkan 0,656 dikalikan 0,556 menghasilkan 0,365 yang enggak cocok. Jadi nilainya yang benar adalah 0,566, dan angka 0,556 pada bagian uji hipotesis itu cukup keliru. Nah, selanjutnya adalah temuan ketiga. Ini penelitian yang bervariabel mediasi, sehingga kesimpulan utamanya seharusnya menjawab mediasi jenis apa yang terjadi. Pertanyaan itu yang tidak pernah dijawab dalam naskah. Padahal datanya udah lengkap. Pengaruh langsung pada citra merek ke keputusan pembelian cukup signifikan. Nilainya itu adalah 0,298. Nah, pengaruh tidak langsungnya juga signifikan, yaitu nilainya 0,371. Karena kedua jalur sama-sama signifikan dan sama-sama positif, maka jenisnya adalah mediasi partial komplementer, bukan mediasi penuh. Dapat pula dihitung pada variance accounted for, yaitu 0,371 dibagi dengan jumlahnya 0,371 dan 0,298. Hasilnya yaitu 55,5%. Nilainya antara 20 sampai 80%. Itu menegaskan bahwa mediasinya itu adalah mediasi parsial. Yang ditulis naskah itu justru
pengaruh tidak langsung hampir sama kuatnya dengan pengaruh langsung. Kalimat ini cukup keliru mungkin ya, karena nggak menjelaskan bahwa citra merek itu tetap memiliki pengaruh langsung yang berdiri sendiri. Konsekuensinya adalah karena mediasinya parsial, penguatan citra merek tetap bermanfaat secara langsung dan tidak harus selalu melalui pembentukan minat beli. Itu arah strategi pemasaran yang berbeda dari yang disarankan di naskah tersebut. Nah, selanjutnya adalah perbandingan kualitas metodologis. Setelah menelaah keduanya, saya bandingkan pada 7 poin ya. Hasilnya penelitian kedua itu unggul pada 5 dari 7 dimensi atau 7 poin. Kualitas konstruk dan instrumen, kelengkapan prosedur pengujian, integritas pelaporan statistik, dan keterlaksanaan rekomendasi. Penelitian pertama hanya unggul pada satu dimensi, yaitu kecukupan dan keterwakilan sampel karena populasinya terdefinisi jelas dan sampelnya mencakup 74% populasi. Tapi ada satu hal yang menurut saya menjadi pelajaran paling penting dari perbandingan ini ya. Keunggulan penelitian kedua sebagian besar bersifat struktural. Bukan karena penelitinya lebih teliti, CMPLS memang menuntut rangkaian evaluasi model yang jauh lebih ketat, sehingga penelitinya terdorong untuk menyajikan lebih banyak bukti kualitas model. Padahal kelemahan terbesarnya pada penelitian kedua ini adalah mengukur minat beli pada orang yang udah membeli. Justru enggak memiliki padanan pada penelitian pertama dan tidak dapat diperbaiki dengan prosedur statistik apapun. Jadi kesimpulannya adalah kecanggihan teknik analisis enggak berbanding lurus dengan kualitas penelitian. Nah, slide terakhir ini sebelum penutup adalah dari 63 temuan yang saya temukan, ada 4 kesimpulan ya. Yang pertama adalah kelemahan paling serius pada kedua naskah bukan pada penguasaan teknik statistik, melainkan pada terputusnya rantai logika penelitian. Pada keduanya, fenomena bab 1 tidak berasal dari objek yang diteliti. Kesenjangan penelitian ini tidak pernah ditutup pada bab 4, dan hipotesis ini diturunkan dari kesimpulan penelitian terdahulu, bukan dari teori-teorinya. Yang kedua, keduanya memiliki masalah integritas pelaporan keluaran statistik. Keduanya menunjukkan bahwa keluaran perangkat lunak dipindahkan ke naskah tanpa diperiksa konsistensinya. Lalu yang ketiga, dan ini yang menurut saya cukup diperhatikan ya, terdapat kelemahan yang muncul sama persis pada kedua naskah, yaitu judul bab 2 tertulis landasan metode padahal isinya teori. Keduanya nggak memiliki subbab, keterbatasan penelitian maupun implikasi. Keduanya tidak melampirkan instrumen kuesioner, dan keduanya tidak melakukan uji coba instrumen. Keseragaman ini yang mengindikasikan persoalan pada template dan persoalan pada pembimbingan, bukan kelemahan masing-masing mahasiswa secara terpisah. Lalu yang keempat adalah keduanya masih layak dipertahankan dengan perbaikan mayor, tetapi jenis perbaikannya berbeda. Penelitian ini yang pertama membutuhkan pengulangan analisis bersifat teknis. Penelitian kedua membutuhkan perbaikan desain karena selama respondennya tetap pengguna aktif, klaim mediasi tidak dapat dipertahankan. Demikian pemaparan hasil telah kritis saya. Laporan lengkap berisi 63 temuan beserta bukti dampak dan solusi untuk masing-masing temuan sudah saya susun dalam dokumen terlampir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.